fokus. Kedua, butuh kejujuran. Yang ketiga, jangan gengsi. Di sana artinya setelah jadi dan kembali ke Mamasa tahun 2006, ya artinya jujur bagi pribadiku beda dengan harapan. Beda harapan dengan artinya cita-cita awal perjuangan. Silek atau demo loh, nah artinya saat bersama dengan teman-teman pelajar mahasiswa dari PWS ex kecamatan Mambi, yang dia bagaimana caranya supaya ini masyarakat dia nikmati namanya perjuangan. Artinya kalau bisa sukses, ya artinya di Itan, toh ya artinya indikatornya bahwa masyarakat ya tidak terlalu tersentuh ya. Contoh dia tahu enggak, hampir setiap hari, setiap bulan mereka ke Pindrang, mak pabrik, itu indikatornya. Itu indikatornya kok sehingga ya saya tidak puas karena masyarakat Kabupaten Mamasa 80% petani, 80%. Jadi saya punya mau pemerintah fokus ke pertanian. Maka tidak mungkin misalnya orang selama ini bertani mau tiba-tiba dia ajak berdagang, kan tidak masuk akal. Sisa caranya fokus ke intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, carikan solusi. Sehingga artinya bagi saya sudah bisa puas ketika pemerintah fokus ke di pertanian, sehingga masyarakat rasakan, bukan hanya orang-orang pegawai yang rasakan. Kebanyakan artinya mereka yang masuk dalam pegawai merasakan uang kabupaten sebagai daerah otonom, tapi petani yang di pelosok kan indikatornya ribuan orang ke Pindrang pabrik, ke Teman Tanak Gola, Pantai Kaluku, Mak Batu Merah, Peternak Ayam, itu semua ke Pindrang. Bisa dicek lokasinya, kan. Sehingga artinya kan setelah saya selesai kuliah dan 2006 kembali ke Mamasa, saya aktif di aktivis mendemo, masih aktif demo. Setelah saya menikah tahun 2008, ya istilahnya kan maka derek itu apa kira mak demilio kan berumah tangga. Sehingga dalam pemikiran saya bilang saya harus buat jalan baru, harus merintis usaha dalam bidang pertanian supaya kalau bisa masyarakat termotivasi. Nah saya lihat ini dunia hortikultura kan belum banyak yang diminati masyarakat setempat. Kita lihat Pak Gandeng tiap hari itu hampir 40 Pak Gandeng, toh. Jadi pernah saya tanya Pak Gandeng berapa modalnya per hari, jadi modal Pak Gandeng itu 1,5 sampai 2 juta satu kali jalan ke Mamasa. Kali 40 Pak Gandeng sekian ratus juta. Dan pernah disampaikan Pak Mambu dulu waktu masih Kepala Pertanian bahwa uang masyarakat Mamasa lari ke sayuran itu kurang lebih 3 miliar per bulan. Tapi kan kita tidak tangkap, dalam artian kita tidak ada motivasi untuk menanam. Nah dari itu saya sejak 2008 saya membuka lahan, dan 2012 baru viral karena baru 2014 baru viral karena baru ada media sosial. Padahal memang saya sudah membuka lahan itu 2008. Memang banyak suka dukanya, ya terutama saat itu masih banyak itu hari orang yang bakar-bakar lahan, toh, sehingga hampir motivasi saya turun. Tapi saya tetap saya bertekad bahwa kalau bisa ini sukses dan orang lihat untuk
bisa memotivasi orang lain. Dan syukur tahun 2000 mungkin 2015 kah, saya mengajukan kur di BRI, saya dilayani 7 juta dan dari situ saya pakai modal untuk mengusaha. Jadi memang namanya usaha itu butuh modal. Jadi kalau kita artinya masyarakat mau rintis sana, karena ini peluang selain pasar di memasak sendiri, masyarakat memasak, masyarakat rumah tangga konsumsi, itu kan kita lirik ibu kota negara nanti untuk penyuplai. Jangan hanya mereka malino, kalau bisa memasak. Itu harapan saya ke depan. Pada saat pertama saya tanam itu daun bawang. Daun bawang dan saya pasarkan di pasar Momas itu biasa sangkut 400 kilo satu hari. Dan ya bisa jutaan kita ambil. Kemudian pernah tanam kentang, hasilnya kurang lebih di kebun saya itu 300 kilogram. Sekarang sudah tanam bawang merah, ya saya tanam 40 kilo, hasilnya kurang lebih 300 kilo lebih. Dan omset ya 5 jutaan. Jadi sekarang saya coba 3 hari setelah panen bawang merah saya tanam sawi putih. Jadi mudah-mudahan ke depan ini bisa sukses lagi. Saya tanam juga kopi Lampung karena mau tidak mau memasak itu harus tetap dikenal dengan tetap dikenal sebagai sumber kopi. Walaupun saya lihat di kampung-kampung sudah banyak yang pudar semangatnya. Karena apa? Permainan tengkulak pada saat panen. Jadi orang katakan untuk apa kita kerja? Memang sekian biaya masuk, setelah panen tiba-tiba harga anjlok. Dan kita juga butuh ini Pemda untuk mengantisipasi permainan harga. Itu harapan saya ke depan. Jadi setelah mungkin 2 tahun saya berjalan, memang petani butuh namanya pupuk kandang. Kan kondisi tanah di Mamasa kan kurang terlalu subur, makanya itu ya saya berupaya untuk bisa menghasilkan pupuk sendiri untuk bisa berbagi ke masyarakat. Dari pembeli bahwa kualitas air petir Mamasa lebih baik daripada yang dari lain. Dan mungkin pengaruhnya karena di Mamasa kan iklimnya agak dingin, jadi ayam tidak stres. Jadi itu peluang sangat bagus. Jadi memang selama ini kan bertani itu orang anggap bahwa sesuatu hal yang buruk di mata orang. Tapi kita sudah lihat di media-media bahwa di bagian Jawa sudah banyak orang yang sukses karena bertani. Bahkan saya baca di Detikcom tadi ada petani milenial di anak muda di Jawa, itu rumahnya itu 2,5 miliar itu harus taninya. Jadi makanya saya ambil tagline bahwa bertani itu keren supaya anak muda termotivasi untuk mengikuti dunia pertanian.
ke depan kita harus berlomba-lomba untuk menciptakan lapangan kerja. Jadi bagi saya itu kalau masih kalau masih hanya memikirkan diri sendiri, bagi saya itu bukan manusia keren. Tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan isi Alkitab untuk saling mengasihi. Jadi kalau kita merasa bahwa orang ini keren, pemuda keren, itu banyak cara supaya bisa mempekerjakan orang. Dan dunia pertanian ini membutuhkan banyak tenaga kerja ketika kita fokus. Jadi kalau bisa anak muda menciptakan lapangan kerja di bidang pertanian. Karena misalnya selain dari misalnya memproduksi dari hasil di segi pemasaran juga membutuhkan banyak tenaga. Jadi memang dunia pertanian itu sangat bagus untuk bisa mempekerjakan orang yang tidak mampu. Saya punya saya punya kebun ini kurang lebih 1 hektar. Dan saya mempekerjakan orang, tenaga dibutuhkan itu kurang lebih 30 tenaga. Satu kali penanaman dia bekerja. 30 pekerja kali 100.000 per hari. Lain dia makanya kurang lebih 3 juta 1 bulan. Biaya pemanenan butuh kurang lebih 10 orang, jadi butuh 1 juta ya. Jadi pengeluaran saya per bulan untuk 1 kali penanaman kurang lebih 4 juta. Dia 4 juta bukan main kalau tidak lari ke orang lain, artinya merekrut orang yang tidak punya kerjaan kan. Orang bahkan selalu pesimis sebelum menanam bahwa siapa beli. Tapi bukti yang saya alami, tipsnya kan kita sekarang kan dunia sosial, dunia media sosial itu membantu. Jadi biasa 1 minggu sebelum panen saya sudah posting dan habis di medsos saya, artinya orang sudah pesan. Jadi jangan takut segi pemasaran, karena itu saya katakan tadi, misalnya dunia hortikultura, satu rumah tangga kan 3 kali makan. Jadi misalnya misalnya masak sayur 3 kali sehari, satu rumah tangga kan butuh 3 ikat sayur misalnya. Di Mamasa ini kan kurang lebih 100.000 lebih penduduknya. Jadi misalnya 100.000 lebih kali 2 ikat 1 hari, 2 sekian ratus ribu sayur butuh per kilo per hari. 1 kali ya itu indikator tadi Pak Gandeng, uang yang keluar, uang masyarakat Mamasa yang keluar per bulan 3 M lebih. Hanya kita hitung dari Pak Gandeng, penjualan Pak Gandeng di Mamasa. Ya jangan ragu masalah hasil kalau kita takut masalah pemasaran. Kita lihat kan pasar, jadi memang kita lihat masalah kebutuhan, tapi kan sudah sekian puluh jenis sayur saya tanam, dan ada 3 komoditi yang saya rekomendasikan sama orang. Karena pertama bawang, cabai, dan jagung. Ketiga komoditi ini penanaman gampang, pemasaran bagus. Jadi kalau bisa tanam 3 dulu, cabai, bawang, dan jagung. Pemasarannya cukup bagus. Tips untuk bisa, yang pertama memang fokus. Kedua, butuh kejujuran. Jadi kalau kita jujur, selain manusia suka, Tuhan pasti suka. Yang ketiga, termasuk dari kejujuran. Jadi misalnya pihak perbankan yang bisa membantu kita itu
Kalau kita tidak jual, misalnya tidak jual membayar kredit, itu tidak akan pernah percaya. Jadi memang butuh kejual. Ketiga, dan jangan gengsi. Jangan gengsi.